Perkenalkan ya teman-teman, aku Anfir, mahasiswi Hubungan Internasional Bursauda University, Turkey. Dan pada siang hari ini, aku akan coba berbagi tentang public speaking. Dan aku yakin kehadiran teman-teman pada siang hari ini dikumpulkan oleh satu alasan yang sama, bahwa teman-teman mau belajar bareng-bareng tentang public speaking. Karena ya dewasa ini kita sama-sama menyadari bahwa public speaking itu penting dan sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari maupun kehidupan perkuliahan. Oke, bisa selanjutnya teman-teman. Oke, selamat datang di Public Speaking 101. Nah, sebelum aku mulai materinya, aku mau kasih tahu nih apa aja sih yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, aku akan coba bahas dari dasar public speaking. Public speaking itu untuk apa sih dan untuk siapa? Siapa yang akan menggunakan public speaking dan dalam acara apa saja public speaking berguna. Dan yang kedua, aku mau coba bahas sedikit juga tentang komponen-komponen apa saja yang penting dalam public speaking. Dan selanjutnya aku juga akan kasih tips persiapan beberapa hari sebelum kita naik ke atas panggung. Dan di akhir acara, aku juga mau teman-teman coba langsung public speaking praktik. Dan aku juga sudah menyediakan hadiah kecil oleh-oleh dari Turki bagi teman-teman yang berani coba. Oke, langsung saja kita mulai materi pertama. Public speaking, what for and who for? Untuk siapa sih dan untuk apa public speaking? Nah, aku mau cerita sedikit nih perjalanan hidupku dari kecil sampai sekarang. Jadi, Anfir kecil dulu dikenal dengan anak yang sangat aktif berbicara, berani dan percaya diri. Melihat potensinya itu, kemudian ia didaftarkan lomba pidato bahasa Inggris saat SD, dan saat SMP ia diikutkan lomba storytelling, saat SMA ia diikutkan lomba debate, dan saat kuliah ia juga senang berbicara dalam konferensi. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa perjalanan hidup Anfir ini, wah, sangat beragam kegiatan yang ia ikuti. Tapi kalau teman-teman bisa jeli, ada satu benang merah yang bisa kita ambil bersama-sama, yaitu semua kegiatan yang Anfir ikuti memerlukan satu keahlian yang sama, yaitu berbicara atau berbicara di depan umum, public speaking. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa public speaking itu punya kegunaan atau punya manfaat di banyak kegiatan. Dasarnya aja nih, kita memerlukan public speaking dalam aktivitas presentasi di kelas. Kalau dulu Anfir kecil berpikir bahwa public speaking merupakan kemampuan yang eksklusif untuk orang-orang yang senang lomba, tapi dewasa ini ia menyadari bahwa public speaking bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk semua orang. Bahkan termasuk kita sebagai pelajar dan mahasiswa. Apalagi nih teman-teman kalau ingat kita transisi dari kurikulum KTSP 2006 ke kurikulum 2013, di mana salah satu penilaiannya menitik beratkan keaktifan peserta didik berbicara di dalam kelas, salah satunya melalui aktivitas presentasi. Jadi aku yakin banget nih, untuk teman-teman semua yang ada di sini, setidaknya sekali dalam seumur hidup pernah melakukan presentasi atau berbicara di depan umum. Selanjutnya ketebak dong. Jadi public speaking ini untuk siapa sih? Untuk kita semua. Bukan cuma untuk reporter di dalam TV, bukan cuma untuk penyiar radio, bukan cuma untuk pengajar, dosen, guru, tapi untuk kita semua. Makanya kalau misalkan teman-teman ngerasa, kayaknya aku nggak bakat deh di public speaking, aku nggak bisa bicara di depan umum, kan aku introvert. Aku tekankan bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu tidak ada hubungannya dengan karakter kita sebagai introvert ataupun extrovert. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk menghindar dari rasa takut berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu nih komponen apa aja yang penting dalam public speaking. Komponen yang penting dalam public speaking setidaknya ada struktur. Pertama aku mau bicara tentang struktur. Kalau kita menyampaikan pidato, menyampaikan pesan, menyampaikan apapun, itu upayakan untuk menulis terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan secara struktur.
Nah, yang pertama usahakan ada opening, yang kedua ada body, dan yang ketiga ada closing. Nah, di opening ini kita harus bicara apa yang akan kita sampaikan. Di body, apa yang kita ingin sampaikan, ya sampaikan, bicarakan. Dan di closing, kita restate atau kita ulang apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, di opening, ini agak tricky teman-teman, karena kalau satu kata pertama, satu kata pembuka kita sudah tidak menarik bagi penonton, nggak ada jaminan kalau penonton mau lanjutin dengerin kita. Nah, gimana untuk membuat opening yang menarik? Salah satunya ya dengan mengemas opening dengan konsep story, big idea, fact, or question. Nah, aku contohin salah satunya kalau kita membuka sebuah pidato atau sebuah presentasi dengan story. Misal gini, halo teman-teman, selamat siang. Aduh, hari ini panas banget ya. Tadi aku juga kesini pakai mobil pribadi, soalnya pasti panas-panas gini, public transportation lagi penuh-penuhnya dan apalagi nggak ada AC kan, jadi aku pakai mobil pribadi. Tapi aku berpikir, ada berapa banyak orang sepertiku yang menggunakan mobil pribadi dan menghasilkan polusi setiap harinya. Dan jangan-jangan panas teriknya hari ini juga dihasilkan oleh global warming. Makanya hari ini aku mau cerita, mau ngomong tentang global warming ke teman-teman semua. Nah, itu contoh pembukaan yang diawali dengan kisah atau story. Bisa juga dengan big idea, bisa juga dengan fakta, bisa juga dengan question. Kalau question misalkan tentang public speaking kayak gini ya, aku tadi bisa aja buka dengan ada berapa banyak orang di dunia ini yang merasa bahwa public speaking bukan passionnya. Nah, itu pertanyaan. Terus kalau fakta, contohnya adalah satu dari 3 orang telah terjangkit COVID-19. Nah, itu bisa diawali dengan fakta, terus kemudian dilanjuti dengan penjelasan tentang kondisi COVID-19 di Indonesia. Bisa aja seperti itu. Nah, di body, nanti akan aku jelasin lebih lengkap di slide selanjutnya, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu tentang closing. Sama halnya opening, untuk menciptakan kesan yang baik, biar setelah kita tutup, pidato kita tuh masih terkenang gitu, masih tertinggal di otak-otak para penonton, kita juga harus meninggalkan kesan yang baik. Dengan cara apa? Banyak caranya. Ada menutup dengan pantun, menutup dengan puisi juga boleh, dengan nyanyian juga boleh kalau memang waktunya masih ada dan teman-teman bisa bernyanyi, atau dengan ikrar atau janji, juga dengan ajakan bisa. Ini yang paling sering digunakan dengan ajakan. Misal kalau kita masih berbicara tentang climate change, global warming, bisa ditutup dengan ajakan seperti ini. Makanya teman-teman, ayo kita bareng-bareng jaga bumi dan jaga lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu banyak cara untuk kita mengakhiri pidato dengan baik. Selanjutnya, nah di body ini teman-teman, di body ini ada struktur argumen yang bisa kita pakai dengan konsep AREL. Sebenarnya ini konsep pembuatan argumen yang digunakan dalam debat. Ini salah satu ilmu yang aku dapatkan saat ikut debat waktu SMA dan masih aku pakai banget sampai sekarang karena berguna banget. Jadi dalam argumen teman-teman, upayakan untuk ada assertion atau judul argumennya, atau satu kalimat yang menjadi pernyataan pembuka setiap argumen teman-teman. Yang kedua, reasoning. Reasoning itu penjelasan argumen teman-teman yang memuat 5W1H. Dan yang ketiga ada evidence. Evidence itu bukti atau fakta-fakta berdasarkan sains yang bisa menjadi pendukung argumen teman-teman. Dan yang terakhir ada link back. Link back itu ada konklusi dan restate atau menyatakan ulang apa yang sudah teman-teman sampaikan. Nah, aku yakin kalau teman-teman sudah menguasai dan membiasakan membuat argumen dengan konsep AREL ini, pasti teman-teman tidak akan kesulitan untuk membuat satu pidato utuh mulai dari opening, body, dan closing. Selanjutnya, nah setelah kita belajar struktur atau verbal, kata-kata, kita juga belajar tentang vokal.
Nah, untuk bisa public speaking, sebenarnya tidak memerlukan suara yang bagus seperti diva, tidak memerlukan suara yang bagus seperti penyanyi, karena mungkin kalau suaranya bagus ya jadi penyanyi aja gitu. Tapi karena public speaking ini untuk semuanya, jadi sebenarnya kita bisa aja. Meskipun suara kita nggak bagus-bagus amat, tapi upayakan untuk memperhatikan apa saja intonasi, volume, pacunya, dan pause atau jeda-jedanya. Nah, intonasi itu ya tinggi turunnya berbicara. Yang kedua juga volume, ketika memang dibutuhkan suara besar ya besar, kalau kecil kecil. Yang ketiga juga pacunya, apakah speednya harus cepat atau harus lambat, itu juga disesuaikan sama konteksnya. Dan pause atau jeda. Nah, jeda ini mungkin terlihat remeh, tapi sebenarnya bisa berpengaruh secara signifikan. Misalkan ketika kita bilang, bayangkan teman-teman, 50 tahun lagi, bisa saja kita tidak, anak-anak cucu kita tidak bisa melihat pohon seperti sekarang. Nah, terus itu ada jeda. Kita kasih jeda biar apa? Biar memberikan ruang, memberikan waktu untuk penonton membayangkan apa yang kita bicarakan. Gitu. Nah, setelah vokal pun ada selanjutnya visual terakhir. Oke, nah sebelum visual, kita preparation dulu. Atau sebelumnya ada visual? Oke, nggak apa-apa. Kita visual dulu. Nah, kalau di visual, itu ada posture, ada gesture, terus juga ada mimik muka. Nah, ada mimik muka ini penting banget. Nah, kalau misalkan dulu sebelum kita terjebak dalam kegiatan yang daring, biasanya kita melakukan public speaking secara berdiri. Dan posture kita saat berdiri itu harus tegak, jangan nunduk, jangan bungkuk gitu, tapi jangan juga terlihat angkuh, tapi tegak seperti biasa saja. Nah, gesture juga bisa teman-teman kalau memang lebih nyaman menggunakan tangan, silakan, tapi gunakan secukupnya, jangan jangan terlalu banyak menggunakan pergerakan tangan yang membingungkan penonton nantinya. Nah, mimik muka juga perlu. Apakah kita harus senyum setiap saat? Enggak ya, teman-teman. Karena di awal mungkin kita bisa senyum, tapi kalau pesan yang kita coba sampaikan tidak sesuai, kalau kita sampaikan dengan tersenyum, ya nggak perlu senyum. Kalau teman-teman pernah nonton pidato beberapa tokoh di PBB, seperti misalkan Emma Watson, Greta, atau bahkan BTS gitu. Mereka menyampaikannya tidak senyum setiap saat gitu. Bahkan kalau kita bisa analisis Greta, dia dengan kemarahannya, dengan kekecewaannya terhadap pejabat, dia enggan untuk tersenyum gitu. Tapi apakah itu salah? Enggak juga gitu. Karena memang sesuai dengan pesan amarah, pesan kekecewaan yang ia coba sampaikan. Seperti Emma Watson juga selama beberapa menit ia tidak senyum sama sekali gitu ketika menyampaikan pengalaman pahitnya sebagai perempuan seumur hidupnya gitu. Dan senyum itu tidak selamanya diperlukan. Nah, oke, setelah visual kita preparation. Nah, misalkan anggaplah minggu depan teman-teman ada tugas presentasi. Gimana ya persiapannya? Yang pertama yang pasti latihan. Latihan, latihan, dan latihan. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman pernah lihat ada satu pembicara yang kayaknya keren banget, kok dia nggak gugup, kok dia sangat menguasai materi, kok dia pede, kok dia keren pokoknya, itu tuh bukan hasil dari latihan 1-2 hari, tapi akumulasi latihan bertahun-tahun. Jadi kalau teman-teman membiasakan latihan lebih sering, itu juga lebih matang dan lebih menguasai. Yang kedua, upayakan sebelum teman-teman naik ke atas panggung atau sebelum nama teman-teman dipanggil untuk melakukan presentasi, 15-30 menit coba teman-teman tenangkan. Tenangkan itu bukan untuk latihan, bukan lagi teman-teman ngafalin, oh, oke, abis ini, abis ini. Enggak ya teman-teman. Jadi fokuskan beberapa menit sebelum teman-teman tampil, itu support untuk mental teman-teman. Percaya kalau teman-teman bisa.
kasih afirmasi positif, "Bisa bisa, aku pasti bisa," kayak gitu. Nah, selanjutnya juga, teman-teman harus mengetahui medan perangnya. Kalau presentasi mungkin di kelas ya, dengan, ruangan tertutup dan mungkin tidak terlalu besar, jadi teman-teman harus memperhitungkan, oke berarti kemungkinan besar tidak akan ada mikrofon, berarti suaraku harus besar, harus, mencapai sudut ruangan kelas. Tapi teman-teman juga harus perhatikan bagaimana kalau teman-teman ternyata tampil di ruangan terbuka. Mungkin pakai mikrofon, itu juga diusahakan untuk latihan dulu, memegang mikrofon bagaimana, bagaimana ketika kita menggunakan mikrofon ternyata suara kita nggak perlu sebesar kita tanpa mikrofon gitu. Terus juga selanjutnya ada know your audience. Teman-teman juga harus tahu penonton teman-teman tuh siapa sih. Misal kayak sekarang, aku tahu nih penontonku adalah teman-teman sebaya, teman-teman sepantaran, mahasiswa gitu. Nah, tapi beda halnya kalau teman-teman melakukan KKN, kemudian harus seminar tentang pemberdayaan desa, yang mana penontonnya ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang lebih tua dari kita. Itu juga beda. Beda lagi kalau misalkan kita KKN-nya ngajar di SD, yang mana penontonnya lebih junior daripada kita. Nah, yang terakhir juga measure the time. Nah, teman-teman juga harus perlu tahu berapa durasi yang teman-teman punya untuk bisa disesuaikan dengan materi teman-teman. Misal dikasih 7 menit, upayakan 1 menit untuk opening, 5 menit untuk materi atau body, dan 1 menit sisanya untuk closing. Selanjutnya, nah, oke. Selanjutnya, kita juga yang sudah aku omongin di awal bahwa di akhir presentasiku akan ada coaching klinik, mini coaching klinik, biar materi kita nggak sia-sia. Hari ini aku juga pengen praktik aja nih langsung ke teman-teman. Nah, bisa di-reveal temanya. Oke, jadi ada 2 tema pilihan untuk teman-teman. Silahkan, kita kasih waktu 2 menit untuk teman-teman mempersiapkan pidato teman-teman, untuk nanti setelah 2 menit mempersiapkan, cukup, 2 menit 3 menit juga untuk teman-teman berpidato, gitu. Nah, jadi aku minta waktunya sekarang 3:33 ya. Jadi 3:35 kita selesai mempersiapkan pidato di antara salah satu tema ini. Kemudian setelah 3:35 kita bisa mulai mempersilahkan teman-teman yang mau bicara tentang salah satu tema ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang temanya atau tentang maksudnya apa sih buat pidato gitu-gitu, boleh buka mikrofon juga. Atau masih ada yang bingung apa nih yang harus dipersiapkan. Dan untuk teman-teman nanti yang berani untuk berbicara, untuk ngomong tentang salah satu tema ini, akan aku kasih hadiah, hadiah kecil oleh-oleh dari tempat aku kuliah. Jadi silahkan teman-teman yang mau coba untuk ngomong, bisa pilih salah satu temanya ya. Oke, sudah 3:34, 1 menit lagi. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting tadi ada 3 komponen utama, ada opening, body, dan closing. Untuk argumen mungkin 1 aja cukup ya, karena pidatonya juga akan pendek, singkat.
Oke, sudah 3:35 nih teman-teman, nggak kerasa karena memang waktunya cuma 2 menit. Silakan bagi teman-teman yang sudah siap dengan materinya dan mau ngomong, dipersilakan. Boleh raise hand dulu mungkin atau chat di kolom komentar. Ada yang mau bicara? Kayaknya nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mungkin materinya juga terlalu baru, jadi mungkin masih mendadak banget nih kalau disuruh buat pidato singkat tentang tema yang tersedia. Kalau gitu sebelum aku akhiri, mungkin aku pengen coba yang B deh. Aku ngomongin yang B, sekolah di masa pandemi. Nah, mungkin untuk openingnya, oh boleh nih, Dava. Oke ya, sebelum nanti aku breakdown dan ngasih evaluasi, Dava silahkan. Jadinya yang mana ya, Kak? Ya, Dava bisa ngomong tentang salah satu dari 2 tema yang tersedia. Dalam waktu 2 menit aja juga cukup. Oke, coba yang sekolah ya, Kak. Sekolah di masa pandemi. Dava mau pilih yang mana? Yang B, sekolah di masa pandemi. Suaraku kedengeran nggak ya? Atau nge-lag? Duh, kok nge-lag? Kedengeran kok, Kak. Terdengar. Terdengar ya suaraku ya? Apa Kak Anfirnya ya yang ini? Halo Kak Anfir. Ya, halo. Oh iya. Sorry. Agak error tadi. Oke. Ini berarti kayak pidato gitu atau gimana, Kak? Ya, kayak pidato aja atau ngobrol kayak sehari-hari juga boleh. Tapi anggaplah ada penontonnya gitu. Oke. Atau coba yang A aja deh kayaknya, Kak. Oke, boleh. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dava dan seperti yang kita tahu, Indonesia ini punya banyak banget potensi wisata di daerah. Nah, di daerahku sendiri, itu di daerah Purworejo, ada beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah wisata religi, di mana di Purworejo ini terdapat salah satu bedug terbesar yang terbuat dari kayu tanpa sambungan. Nah, bayangin teman-teman, satu kayu tanpa sambungan itu dibuat langsung jadi bedug. Nah, segede apa bedugnya? Nah, teman-teman bisa langsung searching tuh di Google tuh. Kan teman-teman juga sering nih pasti main internet. Teman-teman bisa searching bedug terbesar di Purworejo. Nah, itu pasti langsung keluar tuh. Nah, konon katanya bedug itu dibawa langsung dari daerah Purwodadi. Dengan menggunakan apa? Ya, zaman dulu kan mungkin belum ada nih truk atau yang lain segala macam. Nah, konon katanya itu dibawa beramai-ramai dengan gelondongan-gelondongan kayu kecil lainnya. Nah, kebayangkan gimana dari aspek sejarahnya ada, aspek wisatanya ada. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh pengembangan potensi wisata di daerah. Nah, karena wisata ini kan bukan cuma tentang alam, tapi juga ada sejarah, ada agama, ada religi, dan juga yang lainnya. Jadi, buat teman-teman yang daerahnya punya potensi, silahkan dikembangkan, dipromosikan. Karena apa? Itu akan bermanfaat untuk
teman-teman sendiri. Jadi teman-teman punya konten gitu misalnya kan. Dan secara umum akan bermanfaat untuk daerah teman-teman supaya lebih terkenal dan orang-orang banyak datang dan pada akhirnya nanti akan mensejahterakan ekonomi dari daerah teman-teman itu sendiri. Itu saja dari aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya. Ternyata ada gitu. Itu tuh mungkin impromptu ya, namanya pidato impromptu, di mana dadakan dikasih tema di hari H, terus harus langsung ngomong gitu selama 2-3 menit. Dan menurut aku secara keseluruhan pidatonya Dava keren dan ada isinya gitu, bukan cuma ngarang-ngarang potensi wisata daerah gimana-gimana, tapi Dava juga aku bisa lihat bahwa dia memahami gitu apa sih potensi wisata yang dimiliki daerahnya gitu. Itu keren banget dan kayaknya sih menurut aku dia punya ilmu bawaan ya, bukan ilmu yang baru didapat sekarang. Nah, Aku karena sering ini aja sih Kak, sering ngobrol sama teman-teman terus jadi kayak ya udah akhirnya seneng ngobrol jadi seneng cerita aja gitu. iya, itu keren banget, Dav. Thank you sudah mencoba untuk bicara tentang potensi wisata di daerahnya, dan itu menarik. Mungkin nanti teman-teman habis ini kalau yang tertarik dengan potensi wisata daerah bisa cari tahu juga. Oke teman-teman, segitu aja coaching kliniknya. Selain aku ngomentari tentang materinya, aku juga ngomentari tentang tadi pemilihan kata-katanya juga sudah komunikatif ya, sudah bagus dan bisa dipahami, mudah dipahami. Dan juga untuk openingnya juga tadi ada, kalau teman-teman tadi menyadari ya, ada salam, ada perkenalan juga, terus juga closingnya juga ada. Dan mungkin yang tidak bisa kita lihat adalah gesture-nya ya, karena mungkin terbatas dengan kamera yang cuma sependek ini. Tapi secara keseluruhan udah enak banget, enak didengar dan dibayangi gitu apa yang ingin disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Dava. Oke Dava, sekali lagi terima kasih. Nanti aku minta alamatnya ya dari panitia berarti ya, untuk aku kirim oleh-oleh kecil dari Turki. Terima kasih Dava. Dan terima kasih untuk teman-teman. Ingat-ingat tadi kita sudah belajar apa aja. Kita sudah belajar tentang public speaking untuk apa dan untuk siapa, dan komponen-komponen penting dari public speaking ada vokal, ada visual, ada verbal, terus juga preparasinya gitu. Persiapannya sebelum kita naik ke atas panggung itu apa aja. Ingat-ingat jangan lagi kita kabur-kaburan kalau disuruh presentasi. Dan terakhir, kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di sesinya, ada sesi khusus tanya jawab. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Terima Kak. kasih, Anfir. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, nah pasti teman-teman ini bingung kan dari tadi, Kak Anfir ini sebenarnya siapa sih? Nah, aku ingin memperkenalkan, tapi perkenalkannya justru terlambat ya ini Kak Anfirnya. Nah, Kak Anfir ini merupakan lulusan dari SMA 1 Kota Serang, jurusan Ilmu Sosial, dan merupakan lulusan terbaik dan juara panel di SMA-nya. Dan mengenyam pendidikan di International Relations atau Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Hubungan Internasional Uludağ University di Turki, dan mengambil program exchange program di Erasmus di Mandelova Universita di Republik Ceko. Nah, Kak Anissa ini, Kak Anfir ini sudah malang melintang di dunia public speaking itu dari PPI Bursa mengenai feminisme, terus dana didik mengenai studi abroad, scholarship and culture shock, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali pengalaman menjadi pembicara dan pernah menjadi MC di PPI Dunia dan PPI Turki. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, oh ya, tadi aku ingin merangkum sedikit nih tentang public speaking ya. Tadi tentang Kak Anfir ini, public speaking ini memang diperlukan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan extrovert dan introvertnya teman-teman. Nah, itu karena public speaking ini memang diperlukan oleh teman-teman, baik teman-teman yang suka pendiam, introvert ya, biasa sekarang kita bilang introvert seperti itu,
ataupun teman-teman yang suka berbicara, berinteraksi dengan teman-teman secara sosial. Nah, itu tidak ada hubungannya sama sekali, tapi public speaking ini memang diperlukan oleh siapapun dan dimanapun, seperti itu. Dan quotes terakhirnya tadi, speech is power. Oke. Oke, terima kasih Kak Anfir. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu karena melihat posternya, ada teman-teman yang belum tahu, kira-kira ada yang bisa menebak nggak sesi selanjutnya ini tentang apa? Kita akan belajar tentang apa? Oke, bisa dituliskan di... Oke, ini udah ada editing. Oke, benar. Kevin Indra dari Unpas, benar. Editingnya apa tuh? Editingnya lebih tepatnya apa nih? Editing poster, grafis, video. Yuk, monggo di komen. Oke, editing video. Benar sekali, editing video. Ada Dwinda Fatkul Huda. Oke, selanjutnya kita akan langsung mendengar pemaparan dari pembicara kedua. Tapi sebelum itu, aku akan memperkenalkan pembicara kedua kita. Pembicara kedua kita yaitu Kak Dimas Aditya. Kak Dimas Aditya, apakah sudah bergabung? Halo, Kak. Halo, Kak Dimas Aditya. Oke. Gimana kabarnya, Kak Dimas? Baik, Kak Moses. Oke, aku akan memperkenalkan dulu Kak Dimas Aditya. Kak Dimas Aditya ini merupakan mahasiswa dari Institut Kesenian Jakarta dari jurusan TV dan Film, dan sudah banyak sekali malam melintang di dunia TV dan film ya, editing video. Videografi. Apa? Iya, bisa videografi, bisa perfilman. Videografi ya, bisa dibilang videografi seperti itu. Kak Dimas ini pernah work experience-nya itu di company profile Vesto Indonesia. Jadi membuat company profile perusahaan Vesto Indonesia, membuat company profile Kementerian Pekerjaan Umum PUPR, membuat company profile Villa Taverno, dan masih banyak lagi yang sudah pernah dilakukan oleh Kak Dimas. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin waktu dan tempat aku persilahkan ke Kak Dimas. Oke semuanya, terima kasih Kak Moses. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Dimas Aditya Ramadan dari Institut Kesenian Jakarta, Prodi Film dan Televisi, jurusan Film dan Televisi. Di sini topiknya adalah apa itu editing, fungsi musik dan color grading, tips editing video slow motion, visual effect dan SFX, special effect, hal penting saat editing. Oke, next. Oke, dalam film itu ada sistem. Jadi sistem dalam film terbagi menjadi dua, yaitu form dan style. Form itu bentuk, ada naratif dan non-naratif. Naratif itu film yang bercerita. Kalau yang non-naratif, film yang seperti tidak ada unsur ceritanya, seperti film eksperimental. Kalau untuk stylenya, ada mise en scene. Apa sih itu mise en scene? Jadi mise en scene itu sesuatu yang terlihat dalam frame. Ada mise en scene terbagi menjadi 4, ada kostum, ada setting, ada make up. Biasanya itu masuk ke bagian artistik. Nah, ada sinematografi. Sinematografi itu berhubungan dengan cahaya, dengan kamera, dengan lighting. Ada editing dan ada suara. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas editingnya. Oke, boleh next. Nah, editing video. Apa sih editing video itu? Editing video adalah proses menata hasil rekaman shot yang sudah kita buat untuk menjadi satu kesatuan video untuk mencapai suatu cerita yang diinginkan. Jadi simpelnya sebenarnya editing itu adalah kita menyatukan footage-footage yang sudah diberikan, lalu kita edit bagian-bagian yang bagusnya, dan kita jadikan video-video footage-footage tersebut yang banyak itu menjadi satu video sehingga informasinya dapat tersampaikan. Oke, next.
Dalam editing video ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama ada tahap review. Tahap review itu jadi pada saat pertama kan kita mendapatkan file-file video tuh, footage-nya ada banyak pasti. Nah, dalam footage itu kita harus melihat dulu semua file videonya, harus mereviewnya. Setelah kita melihat semua file videonya, kita masuk ke tahapan offline editing. Offline editing itu ada assembly dan ada rough cut. Nah, assembly ini tahap penyusunannya. Penyusunan video mana nih yang mau kita masukin terlebih dahulu. Itu dilakukan di aplikasi editing video. Setelah kita menyusun video-videonya, itu kita memasuki tahap rough cut. Rough cut itu pemotongan video yang bagus-bagus saja yang kita pilih, yang ada motivasinya. Biasanya bagian depan sama bagian belakang dari footage tersebut itu nggak dipakai, yang dipakai yang di tengahnya saja misalkan. Dari semua penggabungan itu sudah masuk ke rough cut, kita lanjut ke online editing. Nah, online editing ada seperti color grading, penambahan efek atau transisi, ada juga rendering. Dalam rendering ini kita bisa ini ya, ada banyak sekali varian. Boleh next ini. Nah, dalam rendering ini ada banyak sekali varian resolusinya ya, seperti 480p, 720p, 1080p, dan 4K. Apa sih yang menjadi perbedaannya? Nah, kalau misalkan yang 4K itu bisa kita lihat sebesar itu file videonya, itu pasti hasil video yang akan dihasilkan itu sangat berat. Dan kebalikannya, kalau misalkan kita merender videonya 480p, itu videonya hasilnya memang agak kurang bagus, tapi lebih kecil ukuran filenya. Untuk rekomendasi dari saya, biasanya kan paling kita ngupload untuk di YouTube ya, YouTube, terus kayak di Instagram gitu, di TikTok, itu saya sarankan menggunakan resolusi 1080p. Boleh, next. Oke, fungsi musik dan color grading. Fungsi musik dan color grading sebenarnya itu dapat mengubah suasana video, mengubah suasana dan mood video. Bisa kita lihat dalam contoh gambar di bawah ini. Jadi dalam satu footage itu, misalkan kita ingin bikin genre apa nih? Ada horor, ada drama, ada action. Itu tuh pasti color grading yang digunakan berbeda, karena menyesuaikan dengan mood sebuah video yang kita ingin buat gitu. Kalau horor seperti apa gitu, drama seperti apa, dan action. Nah, berikutnya ada ini color grading yang cocok nih buat di Natuna. Misalkan kan banyak tuh view-view yang bagus. Color grading yang cocok untuk di daerah Natuna biasanya yang colorful slotting ya, seperti penaikan saturasi gitu, permainan kontras dan shadow-nya. Adapun contoh-contoh color grading dapat mengubah look and mood, boleh dilihat contoh videonya. Oke, seperti itu contoh videonya. Jadi dalam color grading itu dapat mengubah mood dalam sebuah video. Boleh, next.
Oke, berikutnya saya akan memberikan sedikit tips untuk mengedit slow motion agar dapat lebih smooth slow motionnya. Boleh, di next. Yang pertama itu kita memperhatikan FPS-nya. Jadi dalam video itu, FPS normal dalam sebuah video adalah 25 frame per second. FPS itu apa sih? FPS adalah dalam 1 detik video itu terdapat 25 foto normalnya. Nah, kalau misalkan kita nge-shoot menggunakan di settingan kamera kita menggunakan 50 fps, berarti kita dapat memperlambat video tersebut sebanyak 50%. Dan jika kita merekam menggunakan 100 fps, itu kita dapat memperlambatnya sebesar 75%. Sebenarnya tinggal dikaliin aja sih nilai kalinya jadi 25 gitu. Nah, kalau misalkan kita 50 fps nih, terus kita ingin memperlambatnya jadi 75 fps, apakah bisa? Bisa sebenarnya, tapi nanti si videonya bakal jadi patah-patah gitu, enggak. Tapi sekarang banyak sih yang ngakalin cara seperti itu di editing video. Caranya itu bisa menggunakan Twixtor gitu, bisa menggunakan optical flow ada di Adobe Premiere Pro. Boleh next. Nah, mungkin kalau kalian yang udah sering main kamera, pasti kalian tahu apa itu NTSC dan apa itu PAL. Jadi mungkin kalian ada yang bertanya, format NTSC pada kamera dapat menangkap FPS yang lebih tinggi dari PAL. Kenapa sih bisa seperti itu? Kan misalkan di NTSC kalau settingannya itu 30 fps ya biasanya, paling kecil ya. Kalau misalkan di PAL itu 25 fps. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, sejarahnya itu, jadi kalau PAL itu kelistrikan Indonesia, jadi di 220 volt 50 Hz. Nah, 50 Hz itu dibagi 2, akhirnya mendapatkan 25 fps. Kalau NTSC itu settingan untuk kelistrikan Amerika, itu 240 volt 60 Hz. 60 Hz itu dibagi 2 jadi 30 fps. Nah, apa sih ininya kalau misalkan kita ngerekam NTSC tapi di Indonesia gitu, nanti efek dari si kamera tersebut akan ada flickernya. Flicker itu kayak ada cahaya hitam-hitam gitu di kameranya. Nah, saran dari saya sih kalau kita di Indonesia, kita merekamnya menggunakan settingan PAL ya, supaya mendapatkan normal FPS. Boleh next. Nah, berikutnya saya akan membahas FX atau special effects. Apa sih special effects itu? Special effect itu efek visual yang ditambahkan saat proses pembuatan film berlangsung dengan menggunakan ornamen khusus atau alat-alat lain yang bisa menciptakan ilusi. Jadi di sini ilusi yang ingin diciptakan itu langsung di lapangan. Misalkan kita ingin membuat film horor gitu, biasanya si hantunya itu setting kostumnya itu disiapkan oleh orang-orang artistik, lalu di make upin para aktornya, habis itu di shoot di lapangan langsung. Jadi efek yang terjadi langsung di lapangan. Ada contoh videonya untuk special effect. Seperti contoh video untuk special effect. Jadi efek yang diberikan secara langsung di syuting di lapangan. Oke, next. Nah, berikutnya adalah ada VFX atau visual effect. Jadi apa sih itu visual effect? Visual effect itu
efek visual yang dihasilkan komputer alias sepenuhnya dibuat dan ditambahkan menggunakan komputer. Setelah itu, film dan video tersebut masuk ke tahap editing dan ditambahkan setelah pembuatan film saat proses pengeditan berlangsung. Biasanya, jika kita ingin membuat sebuah visual effect, itu saat syuting itu di studio menggunakan green screen dan alat-alat lainnya. Lalu saat sudah ada hasil yang menggunakan green screen, itu masuk ke tahapan editing untuk pembuatan CGI-nya. Ada contoh video breakdown VFX. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you make me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me a believer. Oke, itu untuk contoh visual effect ya, bisa kita lihat. Jadi ada tahapan proses editing di situ, seperti penambahan efek-efek ledakan dan sebagainya. Oke, mungkin kalian banyak yang nanya, kenapa sih harus menggunakan green screen gitu? Soalnya, karena tidak ada yang menyamai warna kulit dan warna rambut alami manusia. Ini karena jika warna latar belakang layar dan warna kulit atau rambut aktornya sama, maka bagian tubuh aktor itu bisa ikut hilang saat diedit. Jadi maksudnya adalah, misalkan kita menggunakan baju warna hijau nih, lalu green screen-nya juga warna hijau, sama kan warnanya. Jadi si bajunya itu ikut hilang, ikut keedit juga. Kecuali kalau kalian ingin menggunakan konsep yang seperti itu nggak masalah sih. Misalkan kalian ingin membuat film yang kepalanya melayang gitu, hantu apa, misalkan kepalanya melayang. Misalkan dipakein green screen gitu, setengah badan, kepalanya doang. Nah itu bisa tuh diedit seperti itu. Boleh, next. Oke, tidak semua editing hanya dilakukan dengan menggunakan video hasil syuting. Ada beberapa karya yang bisa dibuat tanpa harus merekam video. Contohnya adalah motion graphic, typography, dan animasi. Nah, jadi misalkan kita ingin membuat sebuah karya gitu ya, ingin memberikan sebuah informasi, tapi kita nggak punya tim nih, kita nggak punya teman, tapi kita seorang editor, dan nggak punya kamera juga misalkan. Tapi kita ingin memberikan sebuah informasi kepada audiens atau teman-teman kita. Kita bisa memberikannya dalam bentuk motion graphic atau typography, atau bahkan dalam sebuah animasi kalau misalnya kita jago membuatnya. Adapun contoh dari motion graphic adalah seperti berikut contoh videonya.
Nah, itu untuk contoh motion graphic ya. Jadi itu motion graphic itu biasanya video yang kita buat dalam bentuk 2 dimensi. Lalu ada pun contoh untuk video tipografi, boleh diperlihatkan contoh videonya tipografi. Untuk contoh tipografi seperti itu, biasanya kita menggunakan tipografi atau mengedit tipografi itu ini untuk lirik musik video misalkan, untuk seperti itu. Dan ada pun animasi. Berikut contoh video untuk animasi. I guess you do kind of blend in. Nah, itu untuk contoh animasinya ya. Biasanya kalau animasi itu lebih ke 3D dan lebih berat juga untuk pengeditannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aplikasi editing. Misalkan kita baru mulai nih, saya baru ingin mengedit gitu ya. Aplikasi editing yang waktu dulu ya saya pertama gunakan itu Windows Movie Maker. Karena waktu itu saya menggunakan laptop berbasis Windows. Kalau kalian menggunakan MacBook, kalian bisa menggunakan iMovie. Nah, setelah Windows Movie Maker, saya beralih ke Sony Vegas. Itu di situ di logonya di aplikasi yang ketiga ya. Lalu setelah Sony Vegas Pro, akhirnya beralih lagi ke Adobe Premiere Pro. Nah, Adobe Premiere Pro ini yang paling sering digunakan oleh orang-orang dan profesional, juga banyak yang menggunakan Adobe Premiere Pro. Setelah Adobe Premiere Pro, ada After Effects. After Effects itu digunakan untuk membuat beberapa efek yang tidak bisa diedit di Adobe Premiere Pro. Jadi kita mengedit efek-efek tersebut di After Effects. Nah, misalkan kita nggak punya laptop atau nggak punya PC untuk mengedit, apakah masih bisa mengedit? Tentu saja bisa. Sekarang banyak aplikasi editing di handphone atau smartphone kita. Contohnya ada VN dan ada KineMaster. Sebenarnya masih banyak sih aplikasi editing lain yang bisa kalian download, tapi saya hanya memasukkan 2 saja. Oke, next. Nah, hal penting yang harus diperhatikan saat proses editing. Yang pertama, ada motivasi. Perlu ada motivasi yang jelas saat memindahkan, menyatukan, atau pada saat memakai pergeseran dan juga transisi. Motivasi ini juga dapat pada suara, pada gambar, ataupun gabungan dari suara dan gambar. Maksudnya adalah saat kalian ingin mengedit, kalian harus tahu motivasi yang ingin kalian lakukan itu apa gitu. Kenapa ini harus di-cut di sini gitu, dan kenapa kalian menggunakan transisi ini. Jangan sampai kalian terlalu banyak menggunakan efek, malah nanti jatuhnya informasinya itu tidak tersampaikan oleh audiens, malah audiens pusing sendiri ngelihat efek-efek pada video kita gitu. Malah nggak fokus sama videonya, malah fokus sama efek-efeknya. Berikutnya ada informasi. Setiap kali shot baru memiliki informasi yang baru juga, dan urutan harus ideal supaya gambar menjadi lebih menarik. Peran seorang editor agar menghasilkan gambar yang banyak informasinya dalam suatu program, tetapi tanpa efek mengajari pengamat. Jadi sebisa mungkin visual yang kalian ciptakan itu atau editing yang kalian buat, itu informasi itu sampai kepada audiens. Jangan sampai
malah miscommunication dengan audiens, atau bahkan karena kebanyakan effect jadi audiens nggak tahu gitu apa yang ingin kita buat malah sebenarnya. Jadi misalkan kita membuat sebuah film atau sebuah karya gitu ya, tapi audiens nggak tahu gitu apa isi karya tersebut, berarti informasi akan tidak tersampaikan. Berarti kita itu udah gagal gitu dalam membuat film tersebut. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin hanya segitu saja ya untuk materi-materi yang bisa saya sampaikan pada sesi webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Dimas. Gimana teman-teman semua udah dihipnotis dengan video-video dari Mas Dimas ini tadi? Banyak banget contoh-contohnya. Udah apa penjelasannya juga banyak banget. Ada SFX, ada VFX. Kenapa juga ada pakai green screen tadi? Mungkin teman-teman juga baru tahu apa kenapa ya dipakai green screen, kenapa enggak merah gitu warnanya, kenapa enggak coklat, kenapa enggak hitam kayak gitu. Jadi ternyata supaya intinya tidak menyamai warna kulit lah seperti itu ya. Nah, ini kita akan masuk ke dalam sesi Q&A bersama teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau ada yang penasaran silahkan langsung tanyakan di kolom chat ataupun raise hand silahkan. Kalau di kolom chat teman-teman bisa bertanya nama underscore siapa yang ingin ditanya. Seperti itu. Nanti akan aku pandu langsung. Oke. Ini mungkin udah ada satu pertanyaan ini. Udah kayaknya sudah dipersiapkan pertanyaannya dari tadi. Oke. Akan aku bacain. Moderator izin bertanya. Monggo. Sebelumnya, mohon maaf tidak bisa bertanya langsung melalui mikrofon dikarenakan tidak support dengan laptop saya. Oke. Perkenalkan, saya Kevin, mahasiswa dari Universitas Pasundan Bandung, ingin bertanya kepada Kak Dimas. Yang pertama, apakah ada spesifikasi khusus perangkat penunjang seperti laptop, komputer, ataupun handphone untuk bisa melakukan editing video? Dan pertanyaan kedua, mana tadi? Hilang pertanyaannya. Mana tadi ya? Turun ke bawah. Pertanyaan kedua, saya penasaran mengenai efek visualisasi yang dibuat melalui green screen. Pertanyaannya, apakah green screen ini harus selalu berwarna hijau atau bisa menggunakan warna lainnya? Terima kasih sebelumnya. Monggo dari Mas Dimas kalau ingin langsung ditanyakan. Dijawab. Maaf. Boleh langsung dijawab? Boleh. Yang pertama itu yang mengenai spesifikasi PC ya? Iya, benar. Jadi untuk spesifikasi PC itu sangat-sangat berpengaruh ya untuk editing video, apalagi pada saat rendering. Misalkan kalau spesifikasi kita atau biasa dibilang kentang gitu ya, misalkan pakai Intel yang jadul gitu, itu renderingnya akan lebih lama dibandingkan kita menggunakan misalkan pakai yang Intel i7 gitu atau Ryzen 7, itu akan lebih cepat. Dan ada 3 komponen yang sangat berpengaruh ya kalau di PC untuk editing. Ada RAM, ada VGA, dan ada prosesor. Kalau di VGA ini biasanya yang sangat berpengaruh adalah CUDA core-nya untuk membantu rendering tadi. Udah sih segitu. Untuk pertanyaan kedua tadi tentang ini ya, green screen ya? Iya benar. Kenapa green screen warnanya? Kenapa nggak red screen atau blue screen? Sebenarnya bisa sih diganti warna lain gitu. Misalkan kalau mau pakai warna biru gitu ya, bisa menggunakan warna biru. Cuman kebanyakan kita menggunakan green screen karena jarang-jarang gitu orang menggunakan baju juga warna hijau gitu. Kecuali kalau si aktornya ingin menggunakan atau dalam konsep filmnya ada baju warna hijau, nah biasanya menggunakan blue screen atau warna lain gitu. Bisa diganti kok, warnanya nggak harus warna hijau. Oke, cukup menjawab. Tidak harus warna hijau. Kalau misalnya lagi pakai baju hijau, berarti belakangnya diganti biru juga nggak masalah. Boleh, tidak masalah. Kontras sama objeknya ya, seperti itu ya? Oke, terima kasih jawabannya Mas Dimas. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silahkan
bisa di raise hand, bisa ditulis di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Dwinanda Fathul Huda kepada pembicara nomor 2, Kak Dimas. Agar sebuah video kita bisa di color grading, apakah ada syarat-syarat tertentu ya, Kak? Seperti settingan kamera atau semacamnya. Boleh langsung dijawab? Boleh, boleh. Oke ya, biasanya kita ngerekam gambar nih. Dalam settingan kamera, misalkan kalau misalkan di Sony ada S-Log gitu ya. Jadi kita tuh biasanya menggunakan settingan kamera malah yang flat warnanya atau tidak berwarna. Tapi tidak hitam putih juga. Jadi warnanya itu tidak terlalu nyala gitu. Nah, setelah kita merekam menggunakan S-Log gitu, kalau misalkan di Canon ada C-Log namanya. Kalau misalkan di Lumix ada V-Log. Di situ warnanya tidak terlalu terang atau tidak terlalu nyala saturasinya, agar kita enak tuh mengeditnya saat diedit di Adobe Premiere Pro ataupun di aplikasi lain. Seperti itu sih. Jadi dynamic range-nya juga lebih besar yang kita dapatkan kalau kita menggunakan settingan kamera. Atau kalau misalkan kalian menggunakan Canon ya, tapi nggak ada ininya, bukan yang C-Log gitu. Bisa kok dikurangin, kayak saturasinya dikurangin, kontrasnya dikurangin, agar videonya agak flat, nanti baru di-editing sesuai dengan keinginan atau konsep kalian. Diedit warnanya di color grading. Oke, makasih. Jadi videonya harus agak flat ya, saturasinya tidak terlalu tinggi, sama apa tadi satunya saturasi, Mas? Dynamic range, agar dapat dynamic range-nya yang besar. Oke. Terima kasih jawabannya Mas Dimas. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari Cecia Astia. Halo, terima kasih atas presentasi yang telah dipaparkan oleh Kak Dimas dan Kak Anfir. Perkenalkan, aku Caca dari dari UGM Angkatan 21. Kali ini saya ingin bertanya kepada Kak Anfir, tindakan apa yang seharusnya atau semacam latihan apa yang harus dilakukan agar dapat mengukur tempo saat presentasi? Karena dari pengalaman pribadi selalu merasa kesulitan saat mengatur tempo saat presentasi. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya. Halo Caca. Nah, untuk mengatur tempo saat berbicara, kalau menurut pengalaman pribadi, yang paling efektif untuk melatih tempo kita saat berbicara adalah merekam pembicaraan kita. Jadi sering-sering latihan, terus latihannya juga ada banyak bentuknya. Kalau nggak pede untuk diliatin orang, oke, latihan sendiri, terus direkam. Nah, rekamannya itu didengerin. Nah, dari situ kita bisa evaluasi kira-kira tempo kita udah sesuai apa belum ya. Nah, selain itu kalau misalkan teman-teman sudah cukup percaya diri untuk menunjukkan ke orang-orang terdekat, misalnya ke teman dekat atau ke keluarga sendiri, minta dievaluasi. Kalian latihan, terus ditanya, kira-kira ini temponya sudah pas belum ya? Kecepatan nggak ya? Kelambatan nggak ya? Kayak gitu. Jadi banyak-banyak latihan aja. Nah, kalau misalkan itu juga belum cukup, ya menurut aku yang paling penting adalah biasanya yang mempengaruhi tempo adalah ketika kita merasa gugup atau enggaknya. Kalau misalkan kita udah tenang, temponya juga pasti akan mengikuti ketenangan hati kita gitu. Jadi yang paling penting adalah pertama latihan, dan latihan. Terserah mau latihannya pakai rekaman sendiri atau dilihatin orang lain. Dan yang kedua juga mengatur ketenangan kita gitu. Semoga bermanfaat, Caca. Oke, dari Kak Anfir, Caca. Jadi latihan dan mengatur ketenangan. Practice make perfect ya, Kak Anfir. Betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Greg Banaventura. Ini ingin bertanya kepada Kak Anfir juga. Seberapa berpengaruhnya public speaking untuk promosi pariwisata yang ada di daerah kita? Wah, ini concern-nya berarti udah ke pariwisata nih. Iya, oke, langsung aku jawab ya, Greg. Halo, Greg. Nah, ini keren banget pertanyaannya karena langsung aplikasinya ya, apalagi aplikasinya yang bermanfaat untuk daerahnya sendiri. Nah, kalau menurutku public speaking pada dasarnya itu sangat penting, terlepas tujuannya apa, apalagi ini tujuannya yang punya manfaat untuk daerah kita ya.
Nah, public speaking itu pada dasarnya adalah menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayang-bayangkan gitu. Dan menyuarakan itu ya salah satu medianya adalah dengan berbicara, dengan menyampaikan ide besar ini ke teman-teman halayak ramai. Nah, penting banget karena aku yakin teman-teman di sini, di luar teman-teman yang dari Natuna dan di luar dari kepanitiaan KKN UGM kali ini juga mungkin belum terlalu tahu nih Greg tentang Natuna di sana. Oke, kita pernah dengar nih kata Natuna, tapi sebenarnya kita nggak tahu di sana ada apa. Selain ada air tuh ada apa, potensi wisatanya ada apa, kita nggak tahu. Nah, Greg bayangin kalau orang-orang di luar Natuna itu tuh nggak tahu apa-apa tentang Natuna. Makanya public speaking ini hadir untuk menyuarakan gitu, untuk memberikan informasi bahwa di Natuna, di daerahku ada ini loh, ada ini loh, ada ini loh yang bisa dikembangkan gitu. Jadi penting banget public speaking karena salah satu jalan penting untuk menyuarakan, untuk membuka Natuna ke dunia luar gitu. Jadi penting banget Greg, kalau Greg dan teman-teman di Natuna bisa public speaking, bisa juga kan manfaatin kampanye tentang Natuna lewat Instagram, lewat YouTube, atau lewat media lainnya, dan semuanya ketika mengkampanyekan itu butuh kemampuan berbicara yang baik. Semoga membantu Greg. Oke, berarti public speaking ini berarti sangat penting untuk menyuarakan pariwisata di suatu daerah itu baik secara offline ya, secara langsung ataupun melalui media-media online seperti sekarang. Oke, ini katanya ada yang raise hand nih. Wah, aku nggak bisa melihat ada yang raise hand di sini. Ada yang raise hand. Oh iya, ada Dava dari Dava. Silahkan Iya. Dava. Selamat sore Kak Anfir dan Kak Dimas. Terima kasih materinya yang sangat bermanfaat. Aku ingin tanya kedua orang. Yang pertama itu ke Kak Anfir. Kalau dari Kak Anfir sendiri gimana? Kan aku pernah dengar tuh istilah yang namanya bridging atau menjembatani antara satu kalimat ke kalimat lain. Nah, kalau dari Kak Anfir sendiri tuh ngelatih bridgingnya biar nggak kehabisan kata, nggak kehabisan topik tuh gimana sih? Nah, terus kemudian yang kedua itu buat Kak Dimas. Aku mau nanya Kak Dimas, kayak tadi kan di awal Kak Dimas sudah sering ngerjain tuh beberapa proyek tentang video profile company. Nah, gimana sih kita ngebuat atau nyari idenya, konsepnya tuh harus gimana tuh, prosesnya gimana sampai bisa jadi video yang mungkin ini di luar editing tapi gimana ngebuat konsep itu biar bisa dipercaya atau biar orang lain tuh tertarik gitu sih. Terima kasih moderator. Oke, jadi pertanyaannya Dava tadi yang pertama tentang teknik bridging ke Kak Anfir, lalu ada tentang apa tadi yang kedua ya? Gimana nyari konsep ya. Oke. Oke, aku jawab dulu ya pertanyaan pertama Dava. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk bridging itu awal-awal memang agak susah. Jangan-jangan nanti loncat-loncat gitu kalau awal-awal. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa dan berpikirnya tuh sistematis gitu. Nah, bagaimana berpikir sistematis? Yang pertama adalah kita harus menguasai materi. Kita harus tahu dari ini ke sini, dari A ke B, dari B ke C gitu. Jadi jangan sampai nanti dari A ke D terus kita bingung. Ini menjembatani dari A ke D kan panjang dan kita nggak tahu gimana caranya. Yang pertama adalah kuasai materi. Kita harus paham betul dari awal sampai akhir apa yang mau kita bicarakan gitu. Nah, biasanya aku setelah menguasai materi, biasanya latihan untuk menghubungkan gitu. Apa sih hubungannya dari A ke B? Apa sih hubungannya dari B ke C? Nah, yang paling gampang teknik bridging adalah kita menyusun kalimat yang sebab akibat. Misal kalau tadi aku contohin ya di yang story tentang pemanasan global. Ya, hari ini panas banget, makanya aku mau cerita ke teman-teman tentang gimana sih pemanasan global telah memberi dampak kehidupan kita sehari-hari, kayak gitu. Jadi, pertama, upayakan berpikir secara sistematis,
Yang kedua, kuasai materi, paham betul materi yang mau disampaikan dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, teknik bridging yang paling gampang menurutku adalah membuat kalimat dengan sebab akibat. Maka dari itu, atau makanya, oleh karena itu, atau bisa juga nanti pakai kalimat penghubung kemudian, atau gimana. Bisa juga bridging kalau misalkan dalam stand up comedy ya, kita juga mengenal bridging yang kayak gitu, bisa juga dengan bridgingannya disela oleh komedi, selain komedi bisa juga pakai nyanyian atau dengan membahas karya atau gimana gitu, atau kayak quotes kayak, oh ya teman-teman, aku kemarin aku baca tentang ini gitu, terus aku jadi pengen bahas tentang ini, itu juga bisa bridgingannya. Pokoknya luaskan bayangan teman-teman gitu, imaji teman-teman tuh dikembangkan aja, dan percaya kalau orang atau penonton tuh bakal percaya aja gitu. Dan gimana mereka bakal percaya, ya kita juga harus percaya sama materi yang kita sampaikan, meskipun mungkin kita pun agak ragu gitu, benar nggak ya yang gue tahu gitu. Kayak gitu aja. Oke Dava, terima kasih, semoga bermanfaat. Sistematis, harus kita berpikiran sistematis. Menyusun Halo. Ini jaringannya saya yang lag apa ini ya? Nih. Kayaknya moderator deh, Kak. Oh bukan saya. Oh, saya kira saya. Iya, moderator kayaknya. Oke. Oh, saya jawab ya. Yang tadi pertanyaan dari ini saudara siapa tadi? Saya lupa namanya. Dava, Kak. Oh iya, saudara Dava. Tentang ini ya, company profile ya. Jadi sebenarnya kan dalam produksi itu ada 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pastinya dalam penentukan konsep videonya itu di tahap praproduksi. Jadi biasanya kalau saya di company profile tuh kalau nggak konsep dari tim, itu konsep dari perusahaannya malah. Misalkan perusahaannya pengen bikin video seperti ini gitu, apakah tim kita mampu untuk membuat video seperti itu? Terus kalau misalkan udah kita breakdown budgetnya berapa, sekian, ACC, menang tender, lalu baru kita produksi. Biasanya produksi juga nggak lama sih, paling kalau company profile sehari 2 hari gitu udah selesai. Langsung masuk ke tahap editing. Nah, tahap editing. Setelah itu kan biasanya kita lihat tuh hasil videonya atau previewnya. Bisa aja mendapatkan revisi-revisi, lalu kita revisi, setelah selesai, udah sih seperti itu tahapan produksinya untuk company profile. Apakah cukup menjawab? Oke, siap, Kak. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Kak Anfir dan Kak Dimas yang sudah membagikan informasi dan ilmunya pada minggu yang istilahnya kan ini lagi PPKM nih, jadi teman-teman juga nggak bisa kemana-mana. Nah, ini minggu-minggu seperti ini jadi bisa untuk mengisi waktu teman-teman, tidak hanya di depan TV, tapi kita juga bisa mendapatkan ilmu di webinar-webinar seperti ini juga. Oke deh, kita udah sampai di penutup. Mungkin kita cukupkan saja Q&A-nya sampai di sini karena sudah jam 4:30 juga. Untuk penutupnya, saya akan membacakan rangkuman atau ringkasan dari webinar kita kali ini. Nah, dari materi public speaking, jadi quotes-nya tadi, public speaking ini untuk kita semua. Public speaking ini nggak ada hubungannya dengan teman-teman yang ekstrovert atau teman-teman yang introvert, tapi public speaking ini memang dibutuhkan oleh siapa saja yang
menggunakannya. Nah, struktur dari public speaking itu ada opening, body, dan closing. Di opening itu bisa dimulai dengan story, dengan ide-ide besar, atau fakta-fakta, atau mungkin dengan suatu pertanyaan. Seperti itu. Terus di closing tadi nyatakan apa yang sudah kamu sampaikan. Itu ya kira-kira. Terus di dalam body tadi ada AREL, assertion, reasoning, evidence, sama link back. Terus juga di dalam public speaking itu ada menentukan vokal ya, vokal, intonasi, volume, pitch-nya, pause-nya kapan. Terus preparation juga sangat diperlukan ya, sangat penting gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk berlatih saat ingin public speaking. Jangan lupa juga harus tenang, calm. Terus harus mengetahui lapangan nih, know your battlefield. Terus harus tahu siapa audiens, karena teman-teman misalnya bicara dengan bapak-bapak, atau bicara dengan anak-anak, atau bicara dengan yang seumuran itu berbeda, dan measure the time. Jadi harus kita memperhitungkan waktu juga kita bicara. Terus tadi juga udah ada coaching klinik dari Kak Anfir, mengenai tadi ada yang contoh mengenai COVID waktu sekolah ya. COVID waktu sekolah, terus mengatur tempo. Tadi dalam Q&A kita ada sedikit bahas mengenai mengatur tempo. Jadi caranya mengatur tempo itu adalah merekam suara untuk evaluasi, dan waktu latihan juga direkam suaranya terus dikasih ke orang-orang terdekat, baru kita bisa mengevaluasi diri kita. Terus tadi public speaking juga hadir untuk menyuarakan pariwisata. Tadi ada yang bertanya tentang pariwisata. Public speaking ini sangat penting untuk hal-hal seperti mempublikasi pariwisata. Terus tadi juga ada teknik bridging. Jadi jangan lupa untuk teman-teman berpikiran sistematis dalam teknik bridging ini, terus menguasai materi yang akan disampaikan, dan latihan menyusun kalimat mulai dari sebab dan akibat. Kira-kira seperti itu ya Kak Anfir? Oke, lanjut ke materi kedua yang dibawakan oleh Kak Dimas. Tadi rangkumannya film itu dibagi dua ya, ada naratif, ada sinematik. Tadi yang dibahas di sinematiknya teknik editing. Editing ini adalah menata rekaman, shoot, atau footage menjadi suatu informasi yang bisa disampaikan. Nah, tahapan-tahapan ini ada tahapan review, offline editing. Tadi offline editing ada assembly dan rough cut. Terus ada online editing, color grading, effect, dan rendering. Terus ada juga tadi ngebahas tentang perbedaan resolusi, fungsi musik dan color grading. Tadi fungsi musik dan color grading untuk menentukan mood dalam video. Terus tips, tadi ada dibagikan tips oleh Kak Dimas. Perhatikan FPS. FPS-nya kalau misalnya normal itu FPS 25, kalau misalnya FPS 50 bisa diperlambat 50%, kalau misalnya pakai FPS 100 diperlambatnya 75% dan kelipatannya. Nah, SFX jadi tadi udah dibahas juga, VFX, terus kenapa harus pakai green screen, tapi ternyata bisa juga blue screen, bisa, itu tinggal disesuaikan dengan objeknya supaya kontras. Terus karya ini tidak hanya dihasilkan dari video shoot, tapi juga bisa melalui motion graphic, animasi, sama typography tadi. Terus aplikasi editing yang disarankan sama Kak Dimas tadi mulai dari iMovie, ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, sampai ke KineMaster juga bisa dipakai kalau misalnya teman-teman memakai handphone. Nah, hal pentingnya tadi ada motivasi dan informasi. Motivasi itu saat teman-teman memindahkan objek. Teman-teman memindahkan objek ini untuk apa? Apa motivasinya yang mau disampaikan? Terus informasi ada informasi dalam visual yang teman-teman ingin sampaikan. Seperti itu. Terus tadi dalam sesi Q&A ada spesifikasi penting. Spesifikasi itu merupakan hal yang sangat penting. Ada 3 tuh tadi, ada RAM, VGA, dan prosesor. Terus tadi supaya mudah color grading itu harus apa? Supaya mudah color grading itu
videonya flat, jadi saturasinya tadi juga rendah. Dan dalam menentukan ide dan konsep itu tadi itu 1 sampai 2 hari menentukan ide dan konsep, selanjutnya dilakukan proses editing. Seperti itu ya kira-kira Mas Dimas? Ya, seperti itu. Oke, karena ini kita sudah mencapai di akhir sesi webinar, kita ingin membagikan sertifikat dulu kepada pembicara. Mungkin dari tim DDD. Oke, ini sertifikat yang diberikan kepada Kak Anissa Firdaus. Terima kasih sudah menjadi pembicara public speaking di sesi webinar kita kali ini, yaitu upgrading skill for millennial. Mungkin sepatah dua kata-kata dari Kak Anissa. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman panitia yang udah ngundang aku ngisi acara ini. Aku seneng banget, beneran di awal aku bilang bahwa ini salah satu untuk menjaga kewarasan ya. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung, nggak bisa ngobrol secara langsung, tapi dengan media Zoom dan lain-lainnya secara daring kita tetap bisa ketemu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan, baik untuk diri sendiri dan untuk manfaat daerahnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Kak Anfir. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke sertifikat Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Dimas sudah menjadi pembicara di sesi webinar Upgrading Skill for Millennials dalam editing, dalam subtema editing video. Monggo sepatah dua patah kata dari Mas Dimas. Oke, sebelumnya terima kasih juga kepada orang yang sudah mengundang saya dalam webinar ini. Saya sangat bersyukur juga ya bisa membagikan ilmu-ilmu saya kepada kalian semua gitu ya, agar tidak mubazir gitu ilmunya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan kalian bisa lebih jago dalam mengedit video. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Dimas atas pemaparannya juga materi. Terima kasih juga Kak Anfir tadi sudah memaparkan materinya. Oke, sesi terakhir kita akan foto bareng dulu untuk dokumentasi. Ayo teman-teman yang belum on cam silahkan on cam supaya kita foto bareng. Jangan lupa dipakai virtual background-nya biar kita seragam. Oke, mungkin ada yang mau memakai jilbab terlebih dahulu atau misalnya ingin preparation dulu, monggo dikasih waktu 1 menit ke teman-teman. Nanti kita jam 4.40 kita mulai sesi foto-foto. Oke, sudah prepare ya teman-teman semua. Kita mulai sesi foto-fotonya. 3, 2, 1. Pagi.
lagi. Yang kedua kayaknya tidak on cam ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekian dari webinar kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Franciscus Yunaka Moses sebagai moderator pada hari ini. Mohon pamit. Maaf kata jika ada yang salah. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua.